Bagaimana kita bilang ke atasan untuk izin interview ya? Halo Kak, mau minta saran. Bagaimana kita bilang ke atasan untuk izin interview ya? Posisinya udah kerja, tapi mau cari kerjaan baru gitu Kak. Makasih Kak. Okay, this is a very interesting question. Jadi ceritanya lagi kerja nih, masih kerja, tapi mau izin interview. Nah, gimana caranya? Basically ada dua cara. Yang pertama adalah kita langsung jujur, kita bilang mau interview. Yang kedua, kita tidak bilang sepenuhnya kita mau interview, gitu ya. Nah, pertama satu-satu dulu. Yang pertama, kalau misalnya kita jujur langsung interview, bilang aja kita izin dari jam 9 sampai jam 11 misalnya untuk interview. Ada orang-orang yang user atau manager ya, atasan yang fine aja dengan hal itu. Karena sebagai manajer yang baik, yang bagus gitu kan, dia tidak akan melimit karir dari tim membernya. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman, oh kayaknya dia nggak orang kayak gitu deh. Well, basically teman-teman bisa izin aja, tapi ya jangan bilang untuk interview. Tapi balik lagi ya, ini adalah pilihan teman-teman. Saya tidak menyarankan hal-hal yang tidak mempunyai value kejujuran. Akan lebih baik sih jujur-jujur aja kalau kita mau interview gitu. Tapi kalau enggak, teman-teman bisa pakai opsi di mana kita izin setengah hari misalnya untuk melakukan apa ya, ada kegiatan atau ada acara, ada kebutuhan pribadi lah, bilang aja kayak gitu. Kebutuhan pribadi yang tidak bisa dikasih tahu apa gitu. Biasanya tuh sebagai kode untuk interview ya. Tapi bilang aja kayak gitu. Ada acara pribadi nih, acara yang personal gitu kan, yang harus dilakukan. Teman-teman bisa buat kayak gitu. Dan biasanya gini, pastikan jadwal interviewnya itu di awal pagi atau di akhir sore. Jadi kayak kita bisa pulang cepat atau datang telat dengan izin. Atau kalau misalnya mau langsung jelas, mau langsung enak, cuti aja teman-teman. Ambil cuti 1 hari atau setengah hari gitu kan, kalau misalnya bisa. Kalau misalnya cuti itu kan hak ya. Jadi kita bisa ambil itu tanpa harus menjelaskan kita mau kemana gitu. Itu hak kita. Tapi balik lagi sesuai dengan peraturan dari perusahaan masing-masing. Jadi kalau misalnya saya urutkan mana yang lebih bagus. Pertama adalah kita ambil cuti. Kemudian kita jujur-jujur aja mau izin untuk interview. Yang ketiga ya kasih kode-kode lah ya, izin tapi kita nggak kasih tahu kita mau interview dengan kasih kode. Tapi usahakan jangan sampai bohong gitu, karena nanti ujung-ujungnya nanti mereka bakal tahu juga, oh waktu diterima terus kita bakal kasih offering letter dan kita bilang resign letter ya, kita bakal bilang kita bakal pindah. Nanti dia bakal ngeh gitu, oh kemarin itu lo interview kan, nah ketahuan lo. Jadi ujung-ujungnya bakal ada semacam awkward moment di sananya gitu. Jadi akal baiknya kalau kita ambil cuti, atau yang kedua kita langsung bilang kita mau interview, atau yang ketiga hal yang terakhir ya, yang paling mepet banget. Maksudnya itu hal yang paling terakhir yang bisa kita lakukan kalau misalnya keadaan tidak mendukung. Oke ya, silahkan dicoba. Dan ini banyak banget kok. Maksudnya memang kalau misalnya kita udah nggak cocok dengan perusahaan sekarang, memang kita harus pindah, explore untuk pindah gitu. Jadi no problem, ini adalah hal-hal yang metikulus dan seru untuk dilakukan. Mau nanya, apakah interviewer akan menghubungi apabila ada kasus seperti ini? Okay. Sebuah perusahaan mengadakan hiring kampus. Saya kirim CV dan alhamdulillah dapat telepon via WA tanggal 21. Oke. Hiring kampus, kirim CV, dapat telepon WA tanggal 21. Setelah dari WA, interviewer ini menyampaikan akan dilakukan video conference keesokan harinya. Keesokan harinya saya menunggu seharian, namun tidak ada kabar bang. Sampai tiba mendadak sekali tanggal 24. Oke, berarti kayak 2 hari setelahnya ya. Beliau kirim link video conference dan saya langsung disuruh join. Chat masuk jam 14.05 dan pada saat itu saya tidak sedang buka HP bang. Saya baru buka jam 14.18 dan bertanya, sekarang ya bu, maaf saya baru pegang HP. Ibunya langsung menjawab, maaf mbak, nanti saya kabari lagi karena tadi mbaknya nggak aktif. Setelah itu saya kecewa banget bang, masih kepikiran sampai sekarang. Jadi saya putuskan untuk bertanya sama Mbak Gilman.
Oke, solusinya bagus ya, nanya ke saya. Apakah masih ada harapan untuk dihubungi lagi, Bang? Atau bagaimana, Bang? Terima kasih, Bang. Oke, jadi gini. Kita tarik lagi ke atas ya. Rekruter tidak ideal untuk melakukan komunikasi seperti ini. Kenapa? Karena rekruter yang profesional itu tidak akan atau sangat menghindari hal-hal seperti ini. Karena dia tidak menghargai si kandidat. Ngerti ya? Dia sangat tidak menghargai si kandidat kalau kayak gini. Meaning apa? Kandidat itu job seeker ya, pencari kerja. Pencari kerja juga punya waktu dong, dan dia punya waktu yang harus dihargai. Walaupun mungkin I don't know, bisa jadi rekruternya sangat sibuk dan lain-lain, tapi itu bukan menjadi alasan untuk dia tidak menghargai waktu para job seeker. Saya justru sedikit bersyukur sih. Karena kenapa? Kalau misalnya ternyata dia seperti ini, maka ada indikasi kalau misalnya perusahaannya atau cara kerja dia bakal seperti ini nanti. Maka nanti ketika Anda masuk ke sana, Anda tetap tidak dihargai gitu. Jadi it's no problem kalau misalnya kayak gitu. Cari perusahaan yang lebih menghargai waktu Anda. Sebagai job seeker, kita juga berhak untuk dihargai. Karena kita bakal menghargai dia dan dia harus menghargai kita. Jadi tidak ada yang namanya below ya. Kita jangan memposisikan sebagai di bawah. Kalau dia tidak menghargai kita next perusahaan yang lain. Gitu. Jadi it's no problem. Dan udah dikasih janji bakal dihubungi tanggal 22 tapi nggak dihubungi dan tidak ada konfirmasi apa-apa. Kenapa tidak dihubungi dan tidak ada jadwal, dikasih jadwal lagi untuk next interview schedule session. Terus tiba-tiba dia langsung chat jam segini, langsung hari ini, sekarang juga, dan pasti nggak mungkin bisa kita kontrol dong kalau misalnya kita nggak ngelihat WhatsApp-nya. Jadi it's no problem for me. Dan tadi pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan untuk dihubungi kembali? Ada kemungkinan untuk dihubungi kembali. Tapi menurut saya udahlah, next saja. Karena what for, dia tidak menghargai kita. Dia tidak menghargai job seeker. Job seeker perlu dan berhak untuk dihargai. Dan perusahaan yang profesional, rekruter yang profesional, mereka akan menghargai Anda. Oke, karena bukan job seeker bukan hanya job seeker yang butuh masuk perusahaan, tapi perusahaan juga butuh si job seeker ini. Jadi harus sama-sama mutual respect. Jadi my advice adalah move on, cari perusahaan lain yang lebih menghargai. Oke? Kita tidak bisa kontrol hal seperti ini, kita bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol aja ya. Jadi ya udah, next aja. Jangan merasa kecewa, jangan merasa sedih, karena bisa jadi ini adalah blessing in disguise. Nah, kesimpulan dari mempersiapkan interview kerja, kalau misalnya Anda sebagai karyawan yang lagi bekerja adalah ada 3 cara izin untuk interview kerja ke atasan. Yang pertama, yang paling gampang, yang paling umum adalah ambil cuti. Nah, kalau misalnya emang nggak bisa banget, baru tuh yang kedua. Harus jujur dan izin ke atasan kalau misalnya pengen interview. Tapi harus lihat situasi dan kondisi. Yang ketiga, kasih kode nih ke atasan kalau misalnya kita akan mengikuti interview. When in doubt, just be honest. Kemudian, kalau misalnya ada panggilan interview yang mendadak, pertama, Anda harus pahami kalau misalnya cara komunikasi tersebut merupakan indikasi ya, atau red flag. Kalau misalnya Kak HR itu nggak menghargai waktu kandidat, tapi ini adalah indikasi, bukan berarti sudah pasti benar. Tergantung case by case. Dan kalau misalnya emang ternyata terbukti kalau mereka tidak menghargai waktu kandidat, maka pertimbangkan untuk move on dan cari perusahaan lain yang bisa menghargai waktu kandidat. Karena bisa jadi itu representasi dari apa yang bakal Anda dapatkan ketika bekerja di sana. Oke ya, good luck for your interview. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan
hari ini.